teman-teman semua? Ini teman-teman ASUS sudah hadir semua? Oh, saya cuma sebentar kok. Jadi kan besok tuh ada praktikum Biofar kan terkait E3, yaitu ketersediaan hayati bioekuivalensi. Nah, teman-teman semua jangan lupa mendalami materinya agar teman-teman praktikan besok mudah dalam praktikumnya. Itu yang mau ditanyakan? Ini yang buat tes proses tuh ini nanti asesmen siapa ya? Ya, nanti teman-teman ASUS aja yang nyiapin sendiri ya, seperti biasa. Kalau udah nggak ada lagi, saya lanjut dulu ya. Baik Pak. Hai guys. Telat berhabis kelas soalnya. Tadi saya udah nonton aja ya untuk besok. Kalau nggak salah, nggak sih tadi Pak Chan itu nyuruh kita siapin ini materi apa buat mas-mas besok tentang P3 ketersediaan hayati nggak sih? Sama tes proses nanti kita juga yang buat besok. Kalian udah belajar semua nggak sih? Aku Beberapa sih, baru beberapa sih. Kalau aku tadi sempat baca gitu kan tentang ketersediaan hayati itu. Nah, jadi analisis ketersediaan hayati dari suatu bahan aktif bioaktif itu merupakan cara untuk mengetahui nilai biologi serta fungsi fisiologisnya di dalam tubuh serta untuk mengevaluasi metabolismenya di dalam tubuh juga, sehingga dapat digunakan oleh manusia atau hewan untuk kepentingan kesehatan. Terus ketersediaan hayati itu sendiri merupakan sejumlah komponen suatu zat di dalam darah atau organ yang dapat diukur setelah penyerapan pada suatu jaringan. Gitu. Kalau aku baru paham awal-awal doang sih guys. Sebenarnya kalau aku udah belajar tentang faktor yang mempengaruhi itu tuh ada dua. Jadi untuk sifat kimia obat, terus yang kedua itu faktor formulasinya. Jadi untuk sifat kimia obat itu ada 4. Yang pertama, kelarutan mempengaruhi disolusi. Yang kedua itu besarnya ionisasi mempengaruhi transport obat. Lalu untuk ketiganya, ukuran partikel mempengaruhi laju disolusi. Terus yang terakhir itu tekanan dan kecepatan kompresi sebagai penentu waktu hancur dan laju disolusi. Lalu yang tadi untuk faktor formulasi itu ada 3. Yang pertama itu jenis produk obat. Lalu yang kedua sifat eksipien. Dan yang terakhir sifat fisikokimia obat itu sendiri. Oh, itu faktornya ya? Iya. Banyak ya. Kalau aku tuh ini sih aku baru belajar yang bioavailabilitas absolut sama yang relatif. Nah kalau misalnya buat yang absolut itu dia tuh pengertiannya tuh sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang relatif. Jadi kalau yang absolut itu dia itu kayak menjelaskan rasio dari ketersediaan zat aktifnya ini dalam sirkulasi sistemik obat terhadap pemberian intravena parenteral tuh gimana gitu kan. Terus bioavailabilitas absolut ini juga dia tuh biasanya diberikan pada dosis yang berbeda. Pemberian dosis yang berbeda ini akan membutuhkan suatu korelasi. Makanya itu nanti ada persamaannya itu nanti tuh AUC oral per dosis oral dibagi AUC intravena per dosis intravena. Itu kalau misalnya absolut Rumusnya ya itu? ya persamaan lah persamaan. Terus kalau misalnya yang absolut ini juga dia itu tuh sama dengan F. Nah terus sama dengan F ini juga karena itu tuh nggak semua zat aktif yang tersedia dalam pemberian intravena itu maka bisa timbul pengertian dari bioavailabilitas absolut ini. Itu kalau yang absolut. Terus kalau yang buat relatif ini tuh pengertiannya itu ketersediaan hayati dari suatu obat dari suatu produk juga dibandingkan dengan produk standarnya. Nah terus kalau misalnya yang relatif ini juga itu dia itu tuh membutuhkan suatu korelasi. Nah bisa membutuhkan korelasi itu apabila diberikan pada dosis yang berbeda. Nah kalau untuk persamaan yang relatif ini tuh dia tuh hampir sama sih kayak yang tadi juga AUC oral dibagi dosis oral per AUC intravena dibagi dosis intravena. Nah aku baru belajar 2 itu sih. Kalau yang lainnya kayak ya masih belum terlalu gimana banget itu sih. Beda lah. Lumayan banyak ya rumusnya. Iya. Kalau aku sih baru belajar yang bioekuivalensi itu yang dibagi menjadi 4 itu kan. Nah itu ada yang pertama bioekivalen. Itu keadaan di mana ketersediaan hayati dalam sediaan produk itu tidak berbeda. Kemudian yang kedua ada ekivalensi terapeutik, keadaan di mana terdapat kemanfaatan klinik dan keamanan produk obat yang sama. Kemudian yang ketiga ada
inekuivalensi terapat itu bedanya tuh di tingkatnya ya. Yang satunya tadi statistik, satunya tadi itu klinik. Ya. Kalau aku sih ini ya, baru tentang parameter farmakokinetik dalam studi bioekivalensi sama biostabilitas. Itu yang kayak kita belajar semester kemarin, yang kayak ada AUC, terus ada T setengah itu, terus C-max, T-max-nya itu, CP-max-nya gitu. Terus AUC itu bergantung pada jumlah total obat yang tersedia per eliminasinya sama volume distribusinya. Terus F yang kayak tadi dibilang Cia itu, yang itu tuh juga aku sempat searching pengertiannya kan. Jadi dia tuh fraksi obat yang terabsorpsi. Dia tuh menunjukkan fraksi obat yang terabsorpsi. Kayak gitu-gitu aja sih. Kerja kalian gimana? Udah paham semua belum sih? Aku dicek belum ya? Tapi teorinya udah oke lah ya. Iya, udah. nanti kita Baca-baca pulang lagi bisa lah ya. baca sendiri juga. Aman. Jadi gimana ya langkah kerja menurut kalian? Tapi kalau langkah kerja tuh aku tuh sebenarnya kayak lupa gitu sih. Soalnya kemarin kan kita praktikum online. Nah, itu lah rupanya. Nah iya juga ya online ya kemarin. Iya, makanya itu kan. Iya, kita kan kemarin cuma praktikum online. Lebih baik kita nonton video di YouTube aja. Iya sih, bener banget. Oh iya. YouTube kan pasti lengkap kan. Benar. Bisa Lebih lebih mudah juga nggak dipahami. sih? Iya. Makanya. Biar besok kita tidak ngeblank. Yaudah ya kita cari ini lo nggak sih di YouTube? YouTube, buka YouTube bentar. Halo teman-teman semua, kalian udah tahu belum sih bagaimana langkah kerja dari ketersediaan hayati? Yuk belajar sama-sama dan simak video berikut ini. Untuk langkah yang pertama, kelinci ditimbang, kemudian untuk perolehan plasma blanko, darah kelinci diambil melalui vena marginalis telinga dan ditampung dalam tabung Eppendorf yang telah diberi heparin. Selanjutnya darah disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 8000 rpm untuk memperoleh plasma. Lapisan bening merupakan plasma yang tersisa dari matriks darah lainnya. Setelah disentrifugasi, diambil plasma darah dan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Langkah yang kedua, pembuatan larutan stok baku. Sebanyak kurang lebih 100 mg paracetamol ditimbang seksama, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dilarutkan dalam aquades dibantu etanol 95% sampai 100 ml. Selanjutnya pembuatan larutan seri bak. Sebanyak 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6,0 ml larutan stok paracetamol dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml, kemudian diencerkan dengan aquades sampai tandas sehingga diperoleh larutan paracetamol dengan kadar 50, 100, 200, 300, 400, 500, dan 600 mikrogram per mililiter. Untuk penentuan OT atau operating time, larutan intermediate paracetamol dengan kadar 200 mikrogram per mililiter diambil 0,25 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge yang berisi 0,25 plasma. Kemudian ditambahkan 1,0 ml larutan CCA 10%. Di vortex dan di sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 5000 rpm. Supernatan bening diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu secara berturut-turut ditambahkan 0,5 ml HCl, 6N, 1 ml NaNO2 10% dan diletakkan dalam baskom berisi es. Lalu diperlakukan OT pada 5, 10, 15, 20, dan 30 menit. Selanjutnya dengan hati-hati ditambahkan asam sulfamat 15% lewat dinding tabung, ditambahkan 3,5 ml NaOH 10% dan aquades sampai tanda batas. Didegassing selama 5 menit. Kemudian penentuan panjang gelombang maksimal. Larutan paracetamol dengan kadar 120, 200, dan 250
diberi perlakuan sama seperti operating time. Yang pertama-tama, ketiga konsentrasi itu akan diambil 0,25 ml, lalu dimasukkan ke dalam tabung centrifuge yang berisi 0,25 ml plasma. Kemudian ditambahkan 1,0 ml larutan TCA 10%, divortex dan disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 5000 rpm. Supernatant bening diambil 1,0 dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, lalu secara berturut-turut ditambahkan 0,5 HCN6N, 1 ml NaNO2 10%, dan diletakkan dalam baskom berisi es dan lalu diperlakukan operating time pada 5, 10, 15, 20, dan 30. Selanjutnya, dengan hati-hati, diambil 1 ml asam sulfamat 15% lewat dinding tabung, kemudian ditambahkan 3,5 NaOH 10% dan aquabase sampai tanda. Setelah itu, degassing selama 5 menit. Serapan kemudian dibaca dengan spektrofotometer visible pada panjang gelombang 430 nm sampai diperoleh serapan yang stabil pada rentang waktu tertentu. Penentuan kurva baku. Untuk langkah ini, dari tiap-tiap kadar larutan intermediat paracetamol yaitu 50, 100, 200, 300, 400, 500, dan 600 mikrogram per mililiter diambil 0,20 ml dan diperlakukan sama seperti operating time dan didiamkan sampai operating time kemudian. Serapan dibaca pada panjang gelombang ke-6 larutan, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Selanjutnya, larutan bening dari ke-6 konsentrasi diambil, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan di operating time selama waktu yang telah ditentukan. Yang berikut, pembuatan larutan obat generik dan obat bermerek. Lalu, perlakuan oral. Pemberian sampel secara oral dilakukan melalui kateter. Pertama-tama, kateter dilumuri dengan parafin sebagai pelicin dan dimasukkan mouth block dalam kateter. Kemudian, kateter dimasukkan ke dalam mulut kelinci, lalu dipastikan kelinci menggigit mouth blocknya. Selanjutnya, dicek apakah kateter masuk ke esofagus dan bukan trakea dengan cara mencelupkan ujung luar kateter ke dalam air. Jika timbul gelembung udara, berarti kateter masuk ke trakea. Setelah itu, larutan obat dimasukkan dengan menggunakan siring. Yang berikut pengambilan plasma untuk sampel. Setelah perlakuan oral, diambil darah kelinci dari perlakuan obat generik dan obat bermerek. Darah kelinci diambil melalui vena marginalis telinga dan ditampung dalam tabung Eppendorf yang telah diberi heparin. Selanjutnya, darah disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 8000 rpm untuk memperoleh plasma. Lapisan bening merupakan plasma yang terpisah dari matriks darah lainnya. Setelah sentrifugasi, diambil plasma darah dan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf 10, kemudian pengukuran absorbansi.